Hai guys, kembali lagi di channel Lengah NUI. Saat ini pukul 7 pagi. Saya berada di kawasan Pulau Misol, Banjarsumuh, Denpasar. Sekarang saya akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan sate babi bawah pohon yang terkenal di daerah Legian, Kuta. Kita ke sana guys. Sekarang kita langsung aja ke dapur sate babi bawah pohon. Satu. Pagi ini kita bersama Bapak Madi Budel. Selamat pagi. Pagi Pak. Ini adalah daging babi yang akan digunakan untuk sate. Berapa kilo bisa Pak? Ini 100 kilo nih ya. 100 kilo per hari? 2 hari. 2 hari. Kalau dulu sebelum pandemi berapa kilo habisnya Pak? Rata-rata dulunya 100 sampai 150 per harinya ya. Per hari Sabtu Minggu beda aja bisa sampai 200. Sekarang 2 tahun setelah corona ini Itu daging ini dipilih Pak? dipilih nih kan Bagian apanya nih Kak? dari paha belakang nih kan pakai. Paha belakang. Oke. Berapa per kilonya sekarang Pak? Per kilo kami dapat saran 85.000 sampai 90 nih, 90.000. Mahal sekarang nih. Oke, mahal-mahalnya nih. Lebih dahulu daging babi dipotong memanjang, Panjang. kemudian dipotong kecil-kecil seperti dadu Pak. Oke, Ini potongannya besar-besar. sebesar nih. Nanti satu tusuknya isi berapa nih Pak? Isi 2. Kedua daging. Oke, isi 2 daging. Berapa harga satu tusuknya? Harga tuh 3.000 ya. Oke. Itu bagian lemahnya disisakan kayaknya. Ini tapi pakai juga terbatas juga. Kayak daging ini. Untuk satenya di sini tidak menggunakan lemak sama kulit Pak. Pakai lemaknya nih Pak. Lemaknya Iya. kulit Kak. Kulit enggak. Daging babi yang telah dipotong di dadu kemudian diisi bumbu gitu. Bumbunya bahasa apa Bu? Sekarang bumbunya. Ini daging serta bumbunya diaduk-aduk supaya bumbunya meresap dan merata. Nah yang ini sudah siap ditusuk nih Pak. Iya, siap duduk. Setelah daging babi dicampur dengan bumbu, kemudian didiamkan selama 15 menit sampai setengah jam supaya bumbunya meresap ke dalam daging. Oh dulunya sate babi bawaan itu bukanya di lapangan ya? Iya, lapangan Trisakti. Dan itu pindah Pindah ke akhir 2017 gitu lah. karena apa nih Kak Pak? Karena Bintan ada tidak boleh jualan lagi di sana. Boleh. Oh, gitu. Ini dibersihkan. Sekarang pindahnya kemana Pak? Pindahnya ke Jalan Dewi Sri 4, Campuran 1 Legian. Gitu. Awal jualannya dari tahun berapa nih Pak? Awal jualan dari tahun 97 nih kan. 1997 ya. Tempatnya di lapangan itu? Di lapangan itu. Tapi masih di pinggir jalan dulu awalnya gitu. Setelah pekerjaan ini mulai dari jam berapa nih Pak? Dari jam 5 pagi nih kan. Jam berapa? 5 Jam pagi. Sampai jam berapa biasanya Pak? sampai jam 10, jam 10, jam 11. Itu warungnya bukanya berapa nih Kak? Warungnya buka jam 8 pagi sampai sekarang kalau corona jam 20 jam 8 malam. Selanjutnya dipindahkan ke dalam kapar. Selanjutnya proses penuntukan sate.
1 kilonya kira-kira jadi berapa tusuk nih Pak? Sekitar 65 sampai 70 nih kira-kira. Di sini produksi sate, Iya. di sananya apa ya Pak? Proses pemanggangannya ada buat ini juga bumbu celupnya nih, ada Nanti dicelup lagi satenya. dicelup lagi nih, mungkin udah meresap dia, dicelup lagi, itulah prosesnya, makanya beda dia. Bumbu celupnya sama nih Kak? Sama nih cuma ditambahkan bumbu gini dia biar lebih meresap, jadinya beda dengan sate yang lainnya nih prosesnya. Nah ini bumbu apa Bu? Sate yang manis. Sate manis. Oh ada bumbu manis. Oke, ada nih, oke, tanpa kayak isi cabai. Spesial untuk anak-anak. Nah yang ini untuk bahan sate manis nih. Proses sate manis. Berapa kilo nih Kak Bu? Oke, 30 kilo. 20. 20 kilo. Ini gula ya. Ini berapa? Itu lemaknya. Lemaknya sekarang. Kayak sate. Ini Kak. Nih. Ada lemak nih. Terbatas nih, nggak dominan daging sih sebenarnya. Ini lemak-lemak dari daging tadi ini kan. Kalau dulu pelanggannya kebanyakan belajar nggak Pak? Dulu sebenarnya kalau Ketan lokal Ah, ya langsung ada mungkin dari Cina di Surabaya, tamu dari Surabaya, Jakarta nih ke yang iseng belanja. Jadi mungkin dulu kan lebih pada yang zaman sekarang kayak sos juga dari mulut ke mulut nih kan. kalau makin Mungkin kebanyakan banyakan nih ke tamu sebenarnya. Akhirnya yang vakumnya yang jalan, kirim keluar Bali. iya, kirim ada yang kirim keluar Bali. Kalau untuk vakum ini kau, itu porsinya sih berapa nih Kak Pak? Isi 10 nih kan. Nah waktu pindah tuh gimana caranya menginformasikan Pak kepada konsumennya? Sempat ya Kenton di tempat posisi lama nih kan kita naruh orang. Krunya ada, saya bingung, ada tamunya kita arahkan ke ini, bantu nganter itu pakai motor. Kebanyakan pakai mobil ke sana. Kita juga ngadain Kinten, ikut dasar di Jakarta, ikut waktu tahun 2017 kita ikut Kinten. Sana lah kita promosi bahwa kita bakalan pindah. Siang ini saya sudah sampai di Sate Babi Bawah Pohon. Kita langsung menuju ke warung. Siang ini sedang berlangsung proses penggulingan sam-sam babi bersama Komang. Swastiastu. Swastiastu, Pak. Selain menjual sate babi, juga di sini menjual sam-sam guling. Sekarang kita lihat proses pembuatan sate. Kita melihat proses pembuatan bumbu rajang bersama Oda Sakira.
Bumbu rajang ini digunakan untuk sam-sam gulung mungkin. Sekarang kita melihat proses pemanggangan sate bersama sirin. Ini sate mentah yang sudah diisi bumbu. Ini dimasukkan ke dalam bumbu. Berapa lama sate ini panggangan sendiri? 5 menit. 5 menit. Ya. Nah, sekarang kita melihat proses sate babi yang dipakum bersama liong. Tahannya berapa lama nih, Kak? 2 hari. 2 hari. Nah, ini hasilnya. Berapa kayaknya? Yang 32.000. 32.000, 10 tusuk ya? 10 tusuk. Ini kita lihat proses pemakuman sambal. Sambalnya akan divakum untuk dikirim bersama Ibu Sriani. Sambal vakum ini diisi garam sama cabai hijau 2 pieces. Isi cabai, garam dan sambal tomat. Nah, jadinya seperti ini. Dan pembeli. Ini bersama Ibu Pengarnasi. Bisa dah dulu. Ibu David. Bisa dah. Ibu David. Jadi Ibu David.
Sekarang saatnya untuk menikmati sate babi bawah pohon. Di sini saya pesan sate babi 8 tusuk serta lontong seharga 30.000. Nah, di sini mendapatkan sambal tomat khas sate babi bawah pohon. Kemudian cabai hijau serta garam. Jika suka kecap, tambahkan kecap. Saya akan mencoba sate babi bawah pohon rasa originalnya tanpa sambal. Di sini kita mendapatkan sate babi yang sangat gendut, kemudian dagingnya empuk, bumbunya sangat meresap karena sebelum ditusuk diisi bumbu, kemudian sebelum dipanggang diisi bumbu, jadi bumbunya meresap banget, rasa sekali sampai ke dalam dagingnya. Enak banget guys. Tambah campuran ketupatnya yang lembut, rasanya pas banget di mulut. Sekarang kita coba sambal tomatnya. Jadi kita lihat perpaduan dari bumbu basa genep dan saus yang dicampur ke satenya ditambahkan dengan sambal tomatnya, guys. Di sini sambalnya pedas sekali, pas banget di lidah, rasanya amazing. Jika kurang pedas, kita bisa menambahkan cabai hijau. Tambah cabainya benar-benar pedas nih guys. Rasa satenya di sini benar-benar endul, bumbunya nendang, saya benar-benar amazing. Berjalan guys. Bagi penggemar kuliner babi wajib coba nih sate babi bawah pohon. Rasanya juara. Bagi yang tidak suka pedas, di sini juga disediakan sate manis spesial untuk anak-anak dan rasanya sesuai untuk anak-anak. Jualan di mana? Di pasar Badung. Di Bandung. Dari itu jualan di mana? Jualan terus jual tajen-tajen, jual di pasar Kuto. Tajen-tajen, keliling ada oda-oda lah. 30 tahun. Yang kan asalnya Awalnya biasa dagang peten. Oh, kenta. Langsung ke kelu-kelu rame terus dagang. Pak kan tajan demen di kage. Tuh, ada tajen. Oda-oda malah ada tajen. Oda lagi. Untuk lapangan, nggak ada sepak bola, tajan, nggak ada sepak bola. Berora Dewata, jadi buku awal di tim dagang. Kelu suat Berora Dewata, terus nganceng di itu, ngoyong terus di lapangan. Mereka pindah lagi kapan? Ampun 4 tahun, Desember ini 4 tahun. Tapi asalnya kok bisa pindah nih? Karena macet. Rame. Setelah pindah dari ke memiliki kengkeng yang tanah sepi Nah, nanti agak. nah sepi man. Sepi terus ramai atau kalau kan aman-aman di kafe terus langganan. Ya soalnya kan pelanggan ibu kan menawang nih gitu. Nah sering kan laki undangan ke di Jakarta, Multiputra undang kuliner seluruh Indonesia undang. Man itu kita Man 2 kali juara 1 man. Ya 199 seluruh Indonesia. Dua ibu cabang di Jakarta mungkin. Janganlah cabang Jakarta. Sih rasanya kan. Pimpinan karyawan jadi langsung panat yang pendidik. Kenten.
kuda ikut madu tiga 3. Dari di Jakarta nomor kuda. nomor 1 Oh, cowok nih kan? cowok. Oh. Ya pun ada nomor 2 niki kan. Oh. Made Budayana niki nomor 10. Oke. Demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya guys.